Bapak, kami mengucap syukur untuk sore hari ini. Tuhan memberkati kami. Sekarang kami ingin melanjutkan doa malam kami. Kami menyerahkan untuk Tuhan terus menolong kami, sehingga semuanya berlangsung dalam damai sejahtera Tuhan. Dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita di sini dalam doa malam hari ini. Nah, mari kita menyiapkan kitab 1 Korintus Saudara-saudara sekalian. Kitab 1 Korintus. Sore ini saya akan mulai menjawab pertanyaan dari Ibu Titin Joko di Salatiga. Pertanyaannya minta penjelasan tentang bahasa roh. Nah, saudara, ini penjelasannya panjang dan saya rasa akan menjadi beberapa seri atau beberapa kali doa malam kita akan masih menjawab pertanyaan dari Ibu Titin Joko ini. Dan sore hari ini saya memberi judul, jadi kalau diberi judul secara umum, sebetulnya bahasa roh itu termasuk karismatika, jadi termasuk karunia roh, atau yang bahasa aslinya disebut karismata. Kemudian orang-orang yang berkecimpung atau membicarakan di dalamnya sering menyebutnya ini urusan karismatika. Sehingga saya memberikan judul rangkaian jawaban untuk Ibu Titin Joko ini, karismatika part 1 kali ini. Nah, subjudulnya adalah bahasa roh tidak mudah diterima. Ya, bahasa roh tidak mudah diterima. Mari kita baca dulu dari 1 Korintus pasal 14, 1 Korintus pasal 14 ayat 1 dan 2. Judulnya di sini sudah menunjukkan sekali lagi tentang karunia roh. Ya, sekali lagi tentang karunia roh, itu judulnya. Nah, saya ingin membaca sampai ayat 2 dulu. Firman Tuhan berkata begini, kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh, ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Nah, sampai di situ pembacaan saya, saudara-saudara sekalian. Jadi di sini kita akan membicarakan mengenai bahasa roh. Dan sekali lagi ini tidak bisa dijelaskan hanya dalam 1 kali, 2 kali penjelasan. Jadi akan ada banyak penjelasan nanti untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Titin atau Ibu Joko di Salatiga ini. Nah, saya ingin menyampaikan yang paling awal ini, latar belakang dulu, bahwa bahasa roh itu tidak diterima oleh semua orang Kristiani. Tidak semua kalangan Kristiani mengakui, menerima atau bahkan menggunakan bahasa roh itu. Jadi ada kalangan-kalangan tertentu yang tidak bisa menerima bahasa roh atau tidak menggunakan bahasa roh itu. Sehingga pertanyaan ini bagi saya bahwa harus hati-hati menjawabnya. Jadi saya akan mengajak saudara-saudara sekalian dengan cara objektif melihat semuanya ini dari sudut pandang yang sejujur mungkin, seperti itu ya. Nah, saya mungkin boleh menceritakan sejarahnya orang Indonesia terutama mengenal apa yang disebut bahasa roh ini. Jadi saudara, yang disebut bahasa roh itu orang yang di dalam kebaktian kemudian mengucapkan bahasa-bahasa yang juga bukan bahasa Indonesia, bukan bahasa Jawa, bukan bahasa Inggris, bukan bahasa yang dimengerti oleh manusia,
Tetapi bahasa roh itu digunakan dalam ibadah, saudara ya. Dalam ibadah itu sejarahnya sebetulnya kalau diingat sekitar tahun 1980-an, pada era itu ada kegerakan. Kalau yang disebut kegerakan itu, saudara, itu memang tidak bisa dicegah. Gerakan itu ya tidak tahu kok tiba-tiba menular seperti itu. Dan ini yang namanya kegerakan teologi itu beberapa kali terjadi. Ya, bukan hanya soal bahasa roh, tapi ada kegerakan-kegerakan yang merupakan, saya menyebutnya gejala teologi yang baru tapi melanda umat Tuhan, dan itu bisa bisa diuji begitu. Itu sebenarnya dari Tuhan atau enggak, seperti itu. Dan kalau ya, kegerakan yang dari Tuhan itu enggak hilang. Jadi akan terus berjalan, dan itu umumnya sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kegerakan dari Tuhan tentu sesuai dengan firman Tuhan. Nah, nanti kita juga akan meneliti semuanya ini dari firman Tuhan tentu saja, saudara-saudara. Nah, di tahun 1980 itu yang banyak mempraktekkan tentang bahasa roh itu adalah persekutuan-persekutuan. Jadi di tengah-tengah gereja itu ada persekutuan orang-orang tertentu. Dan kalau saya tidak salah ingat, itu sebetulnya dimulai dari Jawa Timur ya. Waktu itu kalau saya tidak salah ingat, dari seputaran Lawang, saudara ya. Lawang, kemudian diikuti berikutnya Tawangmangu, saudara ya. Nah, waktu itu banyak persekutuan yang berdiri di gereja. Gereja itu kan biasanya ada kelompok-kelompok tertentu, namanya kelompok Bible Study atau Bible Kring atau penelaahan Alkitab. Ya, kalau sekarang kita kenal kelompok tumbuh bersama atau KTB, seperti itu. Atau persekutuan orang-orang tertentu di wilayah tertentu. Nah, yang ini beda. Jadi ini orang-orang yang sealiran, lalu di dalam gereja itu ada persekutuan tersendiri. Dan kalau gereja itu tidak mengajarkan bahasa roh, gereja tidak menggunakan bahasa roh, tapi kelompok ini menggunakan bahasa roh. Sehingga pada tahun 1980 itu banyak dicap, mayoritas orang Kristiani berkata orang-orang yang mengikuti persekutuan dengan bahasa roh itu adalah aliran sesat, seperti itu. Waktu itu saya ikut di dalamnya, ikut mengecam, saudara ya. Wah, ini kok ini orang-orang kok mengucapkan bahasa-bahasa yang bahasa yang tidak dimengerti kok itu kok. Kalau saya waktu itu sih mencurigai ini jangan-jangan bahasa setan, kan begitu. Nah, itu saudara ya. Nah, lalu ada banyak yang tidak dapat menerima atau tidak mau menerima hal itu. Nah, saya sekarang ini ingin menjelaskan dulu yang awal sekali ini. Saya ingin memberikan jawaban kepada Ibu Titin Joko di Salatiga. Untuk kita ketahui bahwa sampai hari ini masih terjadi seperti itu. Ada gereja-gereja atau kalangan komunitas umat Kristiani yang disebut jemaat atau gereja gitu ya, yang memang tidak menggunakan dan tidak bisa menerima bahasa roh. Tapi ada gereja-gereja terutama kalangan Pentakosta itu yang bisa menerima bahasa roh. Kalau sekarang ini sudah menular, ini sampai di tahun-tahun ini bahkan gereja yang bukan Pentakosta saja ada jemaat-jemaat yang menggunakan bahasa roh sekarang ini. Yang saya tahu persis itu. Saya bisa menyebutkan seperti itu. Nah, lalu kalau saya boleh menceritakan sejarahnya, sebetulnya tentang bahasa roh ini pada akhirnya nanti, karena ini namanya kegerakan, jadi tidak hanya dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu yang muncul di dalam gereja. Jadi tidak dilakukan oleh persekutuan. Waktu itu orang menyebut persekutuan begitu di dalam gereja. Tapi akhirnya diterima oleh gereja. Makanya sekarang ini ada banyak gereja yang dalam ibadah umum, ibadah hari Minggu itu menggunakan bahasa roh, saudara. Ya, itu sudah tidak menjadi hal yang aneh lagi seperti dulu. Kalau tahun 1980 itu menimbulkan kegegeran terus terang. Jadi di antara umat Kristiani sendiri menimbulkan sebuah kegegeran, kebingungan. Yaitu mirip seperti nanti ada kegerakan berikutnya yang namanya Toronto Blessing, dulu itu juga menimbulkan tanda tanya dan seterusnya. Lalu nanti ada lagi kegerakan saya lupa.
asal bukan Allah semacam itu. Jadi namanya gejala teologi itu kalau memang itu dari Tuhan nggak akan hilang, tapi kalau bukan dari Tuhan nanti akan lenyap dengan sendirinya, saudara ya. Nah, atau menipis dan akhirnya lenyap seperti itu. Nah, kalau tentang bahasa roh ini mendunia, saudara. Jadi ternyata Indonesia ini ketularan. Saya tahunya waktu itu, wah di Indonesia muncul sebuah kegerakan baru, saya pikir seperti itu. Ternyata ini bukan dari Indonesia asalnya. Kita itu sudah ketularan istilahnya. Itu pada tahun 1980 yang saya rasakan. Saya masih pemuda ya, masih remaja, masih muda lah waktu itu ya. Nah, saudara sekalian, kita lihat sekarang bahasa roh itu sudah bisa diterima oleh, bahkan kalau menurut saya, gereja-gereja besar. Bahkan ya bisa kita lihatlah faktanya sekarang, gereja yang besar-besar, artinya itu dalam artian sinodenya juga besar dan memiliki gereja-gereja yang mengikutinya itu juga gedungnya besar, jemaatnya besar gitu. Mereka menerima bahasa roh ini. Nah, sehingga kalau kita tidak menyelidiki, tidak memahami, ketinggalan kayaknya. Nah, hanya memang saya harus hati-hati banget ini menjelaskan ini, karena ada yang tidak sama sekali tidak bisa menerima yang semacam itu. Nah, saya menengarai, mari kita pahami dulu supaya nanti kita tidak jadi orang yang picik ya. Kalau saya itu enggak begitu. Saya kalau ada gejala tertentu semacam itu saya selidiki. Ya. Terutama saja coba waktu dulu itu ada gejala asal bukan Allah gitu ya. Jadi memanggil Tuhan harus Yehuwah atau Yahweh gitu. Asal bukan dengan sebutan Allah gitu. Saya menyelidiki sampai saya tulis dalam sebuah tugas mata kuliah waktu itu yang cukup tebal, dan bahkan saya akhirnya diundang untuk berbicara mengenai hal ini. Nah, jadi sebaiknya kita jangan anti tetapi memahami seperti itu. Nah, nanti saya ingin mengajak seperti itu tentang bahasa roh ini, terutama kepada Ibu Titin. Sebetulnya agak bagi saya tidak ringan ini untuk menjelaskan hal ini, tapi karena ini ditanyakan oleh Ibu Titin, jadi saya harus menjawab di sini di doa malam ini ya. Beliau bertanya melalui jaringan pribadi menanya bahasa roh itu bagaimana toh ini. Nah, saya menjelaskan bukan hanya bahasa roh ini, sekali lagi tentang karunia-karunia roh atau karismatika part 1 sekarang ini. Saudara, saya ingin menyampaikan lebih dahulu kepada Anda untuk yang bagian awal banget ini, bahwa tanggapan terhadap adanya bahasa roh atau secara umum sebetulnya bahasa roh itu termasuk karismatika yang terkandung di dalamnya, yaitu karunia-karunia roh atau karismata ya, kemudian dikenal lebih populer disebut karismatika gitu ya. Itu tanggapannya bagaimana di kalangan umat Kristiani di Indonesia ini? Saya ingin menyampaikan beberapa hal ini ya. Yang pertama, ada umat Kristiani yang tidak tahu. Bahkan mungkin malam hari ini ketika saya menjelaskan, saya menjawab pertanyaan Ibu Titin yang menanyakan soal bahasa roh. Ada yang mungkin bertanya-tanya, apa ini bahasa roh ini? Karena belum pernah mendengar, belum pernah melihat, belum pernah tahu apa itu bahasa roh gitu. Jadi tidak tahu. Yang pertama ada umat Kristiani yang tidak tahu. Kalau itu termasuk saudara sore hari ini ya bisa saja dan tidak usah heran ya tidak tahu kok. Kalau tidak tahu ya sudah, karena di gerejanya tidak pernah dipraktekkan dan tidak pernah dibicarakan dan tidak pernah dipahami gitu. Waktu itu tahun 80 itu terus banyak gereja-gereja yang mengadakan seminar tentang bahasa roh sehingga dipandang dari berbagai sudut semacam itu. Nah, saudara, kalau sama sekali tidak pernah tahu ya tidak apa-apa. Ini tanggapan pertama, tidak tahu. Lalu tanggapan yang kedua itu tidak mau tahu. Karena karunia roh ini, karismatika ini menyangkut hal-hal yang gaib. Maka tidak mudah. Orang kemudian tidak mau sulit-sulit untuk memahami apa itu karismatika. Pokoknya tidak mau tahu gitu aja lah. Kristen ya Kristen, kita ini ke gereja tiap minggu, pulang sudah menyembah Tuhan sudah. Kalau menyelidiki seperti itu tidak mau tahu lah itu.
Ini waktu itu termasuk saya di dalamnya. Waktu itu tahun 80 saudara ya. Saya tidak mau repot-repot. Karena ketika saya tahu benar ini kok begini ya, bahasa roh itu begini ya. Jangan-jangan bahasa setan seperti itu. Nah itu saudara, tidak mau tahu. Yang ketiga ya ini, ya tadi, khawatir keliru atau kesesatan dan tidak dari Tuhan. Yang tanggapan ketiga itu, orang khawatir kalau wah ini jangan-jangan bukan dari Tuhan, seperti itu. Jadi kalau sudah seperti itu, ya itu khawatir kalau wah ini bahasanya itu tidak mudah dimengerti kok, tidak ada orang mengerti bahasanya itu, seperti orang ngomong ngawur begitulah. Jangan-jangan ini dari setan. Kalau sudah begitu ya masuk akal lah. Banyak orang yang memberi tanggapan, nggak usah sulit-sulit, dan jadi mirip yang nomor 2 tadilah itu. Ini seperti itu. Lalu yang keempat, tanggapan yang keempat, ada orang yang mempelajari saudara, mempelajari dan tahu, tetapi memang tidak mau menerima. Jadi dia tahu, mempelajari dari ayat-ayat firman Tuhan, tapi memang tidak mau menerima. Yang saya tahu alasannya adalah bahwa bahasa roh itu hanya berlaku zaman kisah para rasul saja. Kalau sekarang sudah tidak berlaku lagi. Nah nanti kita teliti apakah itu berdasarkan firman Tuhan. Kalau memang berdasarkan firman Tuhan ya nanti silahkan saudara pilih. Saudara mau menggunakan bahasa roh atau tidak, monggo. Tapi nanti setelah kita mempelajarinya ya. Dan sekali lagi mempelajarinya bukan hanya sekali. Makanya saudara yang ingin mendalami hal ini jangan bolos, ikuti doa malam dalam hari-hari ini. Ya, saya ingin menyampaikan semampu saya supaya kita lebih gamblang mengenai bahasa roh itu. Bu Titin menjelaskan diberi contoh gitu. Nah, saya maaf tidak bisa memberi contoh karena ini namanya aja karunia roh kok. Ini tidak bisa diajari saudara. Bahasa roh itu bukan seperti bahasa Indonesia yang ada pelajaran bahasa roh begitu, bukan bisa begitu. Ya, tidak ada mata kuliah bahasa roh ya. Ya, yang ada itu mata kuliah tentang Roh Kudus. Nah, termasuk membicarakan soal bahasa roh, tapi tidak ada contoh-contohnya. Oh, contohnya begini. Kalau contohnya begitu itu namanya bahasa yang bisa dipelajari atau akhirnya orang belajar untuk bisa berbahasa roh. Nah, itu kalau menurut saya itu bukan karunia. Tapi ini karunia kok. Karunia itu pemberian Tuhan seperti itu loh. Pemberian melalui Roh Kudus. Nah, kemudian yang kelima ini, tanggapan yang kelima itu adalah mereka yang bisa menerima bahasa roh itu dan mempraktekkan. Nah, ini kita pahami dulu bahwa kalau saudara nanti berada di lingkungan di antara kelima macam yang saya sebutkan ini, versi saya ini, yang saya tahu itu ya, orang yang menanggapi tentang adanya karismatika atau karismata, ya, atau bahasa roh ada di dalamnya itu. Nah, itu saudara jangan heran. Jadi teman-teman yang mengikuti doa malam ini, kalau yang belum pernah tahu sama sekali tentang bahasa roh, ya mari nanti kita belajar dari firman Tuhan apa itu bahasa roh. Lalu kalau mungkin ada yang tahu tapi setengah-setengah, lalu menimbulkan satu kecurigaan kayak saya dulu gitu ya, usul saya jangan curiga. Karena kalau menyangkut soal Roh Kudus itu harus hati-hati. Yang ini sudah kita pelajari ya, menghujat Roh Kudus itu dosa yang tidak bisa diampuni. Jadi hati-hati kalau kita berkomentar terhadap Roh Kudus. Ya biarkan saja orang lain, katakanlah kalau misalnya ada orang bernubuat, yang dulu sudah kita pelajari itu ya, pertanyaan dari siapa itu dulu itu yang mempertanyakan dosa menghujat Roh Kudus itu. Oh, dari Pak Andreas Adi Arianto itu yang mempertanyakan dosa yang tidak bisa diampuni itu, dosa menghujat Roh Kudus. Nah, kita jangan lakukan itu. Ya sudah, kalau ada orang berbahasa roh atau bernubuat atau melakukan karismatika, silahkan aja itu tanggung jawab orang yang bersangkutan di hadapan Tuhan gitu. Tapi kita jangan berkomentar negatif. Kalau tidak bisa menerima ya enggak usah ikut, gitu aja. Teliti kitab suci, ikuti ketaatan kepada firman Tuhan, itu selesai. Iya toh. Tapi kita yang karena ini sudah ditanyakan di sini, saya akan mencoba untuk kita merenungkan lebih dalam. Saya rasa itu dulu. Jadi sore ini subjudulnya karismatika part 1, part 1, bahasa roh tidak mudah diterima. Ada banyak kalangan yang menanggapi semacam itu, harap kita pahami. Sehingga ya mari kita dengan rendah hati, dengan hati-hati, objektif dan jujur dan ilmiah saudara.
Ya, artinya itu bisa diterima akal seperti itu, bisa diterima akal sehat. Nah, itu mari kita mempelajarinya. Kalau mempelajarinya semacam itu jangan khawatir. Saya mempelajari segala sesuatu, saya minta petunjuk Tuhan berdasarkan akal sehat. Jadi kalau yang ngawur banget sehingga kesesatan, saya tidak ikut, sudah jelas ya, saya tidak ikut kesesatan, aliran kesesatan tidak ikut saya. Sudah jelas itu jadi prinsip dalam kehidupan kerohanian saya percaya itu menjadi kehidupan kerohanian kita semua ya. Nah, terus apa nilai yang dapat kita serap sore hari ini? Saya mencatatnya sebuah kesimpulan atau mungkin bisa disebut nilai semacam itu. Bunyinya begini, bahasa roh ada dan dijelaskan oleh firman Tuhan. Alangkah baiknya kalau kita mempelajarinya dengan pemahaman dari firman Tuhan itu. Ya, nanti saya ajak saudara seperti itu. Nah, ini yang pertama, yang kesimpulan atau nilai yang pertama yang kita peroleh dari karismatika part 1. Jadi pokok bahasan mengenai karismatika part 1 ini. Saya ulangi, bahasa roh ada dan dijelaskan oleh firman Tuhan. Alangkah baiknya kalau kita mempelajarinya dengan pemahaman dari firman Tuhan itu. Tuhan dipuji. Mari sekarang kita melayani Tuhan dengan doa, saudara-saudara, dan kita berkata kepada Tuhan, kuduskan tempat ini, kuduskan hati kami, untuk kami dapat berdoa dan menyembah ya. Kuduskan tempat ini, dan nanti kita juga akan mendoakan nama-nama. Wah, ini bertambah saudara yang perlu didoakan. Saudara, ada saudara kita yang harus kita bawa dalam doa di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Kuduskan tempat ini untuk kami berdoa. Kuduskan tempat hati ini untuk kami menyembah. Biar segala perkara ku serahkan padamu, Yesus, dan Roh Kudus bekerja membimbing kami semua. Bapa, kami mengucap syukur untuk doa malam hari ini, dan kami terus menyerahkan kepada Tuhan supaya apa yang kami pelajari dari firman-Mu itu benar-benar menjadikan Tuhan dimuliakan dan kami diberkati. Dan sekarang kami menyerahkan Tuhan untuk kelanjutan dari menjawab pertanyaan mengenai karunia-karunia rohani, terutama bahwa kami supaya kami dengan objektif, jujur, dan dengan sungguh-sungguh mempelajari kehendak Tuhan sehingga hidup kami tidak tersesat, tetapi kami berada di jalan yang benar sesuai dengan yang Tuhan firmankan. Sekarang kami berdoa untuk saudara kami yang membutuhkan kesembuhan dari Tuhan. Kami berseru dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yesus Hamasiah, mohon Tuhan memberikan kesembuhan kepada saudara kami Aryadi Wirawan, saudara kami Ani Setiawati, saudara kami Budi Suswanti, saudara kami Yohanes Sutarman, saudara kami Elisabeth Sri Mintowati Endah Purwaning Tias, semuanya di Purwodadi, saudara kami anak Alek Giovanni Wibowo, saudara kami Supriyanto di Salatiga, saudara kami Siti Rondiah, saudara kami Cahyani Bagiowati, semuanya di Semarang, saudara kami Kristiningsih Joko Widodo di Yogyakarta, saudara kami Naomi Suwarsi Slamet Haryono di Wonogiri, saudara kami anak Ardana di Jakarta. Tuhan memberikan kesembuhan sempurna. Juga kami berdoa untuk pergumulan yang lain selain kesembuhan, yaitu pergumulan dari saudara kami Sri Purwati di Penawangan, saudara kami Yohana Asri Sabtorini di Kediri, dan saudara kami anak Thomas Setio Adi Prakoso di Purwodadi. Tuhan
menolong, menjawab doa kami sehingga pertolongan Tuhan nyata. Terima kasih untuk malam hari ini kami mengucap syukur untuk semua yang Tuhan anugerahkan. Mohon Tuhan yang menyempurnakan semua yang kami kerjakan sehingga nama Tuhan dimuliakan. Kami mengucap syukur setiap hari Tuhan memberkati kami sehingga kami semakin memiliki pengenalan akan Tuhan, percaya diri, antusiasme, optimisme, semangat dan bergairah menyambut masa depan kami untuk menang bersama dengan Tuhan. Kami mohon Tuhan yang menyempurnakan doa kami oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus, semuanya kami persembahkan dengan mantap percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Demikian doa malam hari ini, dan Bapak Ibu Saudara sekalian, doa malam dilakukan setiap jam 6 sore atau jam 18 waktu Indonesia bagian Barat. Juga ada doa pagi setiap jam 5. Silahkan, tetap kami mengharapkan dukungan Anda dengan dukungan doa, memberikan subscribe, yang belum memberikan subscribe juga like, komen, dan share, bagikan kepada teman-teman lain sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.